Kebijakan tarif Donald Trump dan eskalasi konflik Timur Tengah semakin memperparah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Perang Israel-Iran yang mengancam blokade jalur perdagangan Selat Hormuz dapat memberi beban tambahan bagi pengusaha karena biaya logistik dan kenaikan harga minyak yang menaikkan ongkos operasional. Kondisi geopolitik yang tidak menentu ini telah menciptakan gangguan baru bagi sistem logistik global dan pelayaran. Atas bagaimana shipping industry menghadapi sejumlah kendala yang semakin menantang ini. Sudah hadir di studio CNN Indonesia Group CEO Bani Maulana Mulia. Selamat pagi Pak Bani. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di CNN. Terima kasih sama-sama. Ya, mungkin pemirsa CNN dan saya juga ingin tahu sebenarnya Samudra ini perusahaan apa dan bagaimana perkembangannya sejauh ini Pak Bani? Kami perusahaan pelayaran, ya, shipping, logistik, dan kepelabuhanan juga. Ya, swasta nasional Indonesia yang sudah 75 tahun sekarang dan kami aktif bekerja tidak hanya di Indonesia tapi terutama di pasar Asia tapi juga di luar Asia. Jadi memang fokusnya lebih ke shipping, logistik dan apa saja komoditi yang biasa menggunakan jasa dari Samudra Indonesia? Hampir semua sih kami semua komoditi tapi terutama yang kami angkut paling utama adalah menggunakan kontainer tapi bulk juga, tanker juga dan juga melayani pelayaran pada umumnya. Pak Bani pasti tahu saat ini kondisi tension geopolitik merupakan satu sentimen negatif pastinya dalam industri shipping dan logistik. Terutama kalau kita melihat tension di Timur Tengah, baru-baru ini terjadi ketika Amerika juga ikut campur akhirnya menyerang Iran. Apakah ini juga berpengaruh terhadap Samudra Indonesia sendiri ke depannya? Ya, tentunya berpengaruh kepada industri secara global, secara makro, spesifik terhadap servis-servisnya Samudra juga tentunya ada impact, tapi sampai sejauh ini semua masih bisa dikendalikan dengan baik gitu ya. Memang untuk operasional kami yang di Middle East, bukan hanya kami, semua yang beroperasi di Middle East tentunya yang paling sudah terasa adalah ada naiknya premium insurance. Ya, dan itu pasti dirasakan oleh semuanya gitu. Jadi memang tentunya juga dalam operasional kita berhati-hati, semua yang melewati risk area tentunya harus menunggu assessment risk dulu sebelum kita mengambil risiko lewat. Gitu. Berarti mitigasi lebih diterapkan dan sistem untuk mencegah terjadinya hambatan apabila memang terjadi eskalasi dan mungkin simpang siur terkait dengan penutupan Selat Hormuz itu berpengaruh. Adakah kapal dari SMDR yang juga melintasi kawasan Selat Hormuz Pak sejauh ini? Tidak, kapal kami tidak melintasi Selat Hormuz, tapi kapal kami juga sampai beroperasi di Middle East dan juga di Eropa gitu. Tapi so far masih semua dalam kondisi aman. Ya, kita bergeser ke perang tarif nih, Amerika Serikat dan Tiongkok itu pasti berpengaruh juga terhadap industri Bapak shipping dan logistik sendiri. Seperti apa Pak? Apakah justru malah mendapatkan blessing dari kondisi perang tarif ini Pak? Ya, perang tarif sampai sejauh ini menunjukkan impact yang positif ya. Jadi kalau dilihat datanya sampai dengan akhir Juni ya, sekarang mau mengakhiri Juni 2025, kita dibandingkan tahun lalu 2024 itu volume justru tumbuh. Ya, jadi saya lihat dari bulan per bulan itu tidak ada penurunan volume. Baik untuk volume yang kami angkut secara total maupun juga volume yang melewati atau keluar masuk di Indonesia juga di throughput pelabuhannya masih naik. Jadi sebenarnya paling tidak sampai 5-6 bulan pertama ini impact-nya tidak menurunkan volume gitu. Dan justru malah penundaan eksekusi tarif yang dilakukan ya kan dibilang nanti tarifnya naik, habis itu ditunda 3 bulan gitu. Itu justru mendorong pertumbuhan volume untuk para pelaku ekspor impor itu buru-buru mengisi kapal gitu kan. Jadi sejauh ini sih impact-nya malah positif ya. Jadi anomali ini terjadi karena para pelaku usaha lebih dulu untuk mendistribusikan logistik dan barang-barang sebelum kenaikan tarif. Tapi bagaimana ke depannya Pak? Apabila memang tarif ini segera diberlakukan, seperti apa mitigasi dari SMDR sendiri Pak? Ya, kami kan perusahaan pelayaran memang harus selalu mengelola risiko dan untungnya juga aset utama bagi perusahaan pelayaran selain manusianya tentunya adalah kapal dan kapal itu kan aset yang moving, yang bisa dipindah dan bergerak.
Jadi bisa dengan relatively mudah menyesuaikan dengan permintaan. Ya. Jadi kalau ada rute-rute yang kemudian volumenya turun, tentu kita bisa pindahkan ke rute lain yang membutuhkannya. Nah, di sini fleksibilitas yang kami selalu jaga gitu, agar apabila ada penurunan volume, kita tidak memastikan jangan sampai kapal kita kosong. Dan problem per hari ini sejauh ini sampai akhir Juni ini justru kami masih sangat membutuhkan kapal tambahan, bukan kebalikannya atau membutuhkan untuk mengisi kapal yang kosong, tidak. Gitu. Sejauh ini berarti utilitasnya sudah 100% bahkan lebih dari target Pak. Dengan ada rencana kah untuk menambah armada? Tadi Bapak katakan mengingat memang ternyata anomali kondisi tadi perang tarif justru mendapatkan banyak benefit terhadap SMDR. Apakah ada rencana seperti itu Pak, ekspansi lain atau menambah armada Pak? Ya ada, karena sekarang memang justru banyak permintaan yang harus kami penuhi dari pelanggan dan dari customer, bahwa mereka membutuhkan lebih banyak volume dan kami juga membutuhkan kapal tambahan untuk mengangkutnya. Dan sebelum-sebelumnya memang bedanya dengan tahun-tahun yang normal, mungkin pembuatan dan pemesanan kapal sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Sekarang kita tadinya kan bisa menunggu kapan sih momen yang tepat, apakah harganya nanti akan melemah, turun. Tapi per hari ini kami justru kesulitan untuk membangun kapal baru itu, antriannya masih penuh sampai 2029. Kalau kita mau bikin baru di galangan kapal. Jadi kita harus mengambil dengan premium yang ada di pasar. Dan sejauh ini sepertinya masih bisa justified untuk diambil karena memang freight rate-nya juga mencukupi gitu. Jadi ya kita akan menambah kapal dengan mengambil yang ada di pasar. Dengan tadi kapasitas yang lebih premium ya, dengan berarti konsekuensinya investasi dan ekspansi bisnisnya jauh lebih besar dibandingin dengan seandainya membeli kapal. Tadi Bapak katakan queuing-nya sampai 2029 lebih ya Pak. Bagaimana SMDR sendiri sudah menyikapi hal ini Pak? Ya kita menyikapinya dengan positif tentunya, tapi dengan tetap berhati-hati. Tentu kita pertimbangkan risikonya, kita perhitungkan berapa investment yang harus kita keluarkan dibandingkan dengan kontrak yang kita dapatkan, dan kemudian kita memikirkan apabila nanti juga volumenya sudah berubah dan freight rate juga berubah, kita harus merencanakan deploy kemana, ke service yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kapalnya gitu. Jadi sejauh ini memitigasi resiko dengan planning yang baik itu menurut saya masih bisa menciptakan peluang pertumbuhan di tahun 2025 ini. Gitu. Berarti dengan kemungkinan terus bertumbuh, bahkan saya baca pendapatan paling banyak di 74% dari bisnis shipping ya. Ada optimistis akan terus bertambah atau ada berencana untuk ekspansi di luar dari industri ini Pak? Untuk ekspansi Samudra Indonesia masih di industri pelayaran dan logistik dan pelabuhan. Di sini saja pekerjaan kita masih banyak banget gitu, jadi ya kita fokus tetap di pelayaran dan pelabuhan. Saya pikir banyak pekerjaan terutama untuk market Indonesia. Menurut saya potensinya masih sangat besar, belum semuanya bisa terlayani sebelum semua rute, semua jalur itu sudah bisa di-unlock potensinya. Dan pelabuhan-pelabuhan kita juga masih memiliki daya saing yang tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, sehingga apabila kita tingkatkan itu akan bisa menumbuhkan volume yang keluar dan masuk dari Indonesia. Jadi saya pikir masih banyak pekerjaan di Indonesia. Ya, ini apa juga termasuk dari rencana untuk mengelola terminal dari Patimban Pelabuhan menjadi salah satu bisnis target ke depannya. Jadi Anda melihat potensi pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih cukup baik, sehingga Anda melihat Patimban ini salah satu yang sangat promising. Seperti apa Pak? Ya betul, Patimban sedang kita siapkan, sedang kita bangun untuk terminal peti kemas Patimban yang insya Allah dengan peralatan yang baru, dengan investment yang baru itu akan siap di tahun depan, di 2026. Itu mungkin paruh kedua dari 2026. Dan sekarang pun kita bisa mulai menggunakan dermaga dan pelabuhan di Patimban menggunakan crane kapal atau menggunakan mobile crane gitu. Jadi karena dermaganya sudah siap, tinggal adalah alat bongkar muatnya. Nah ini menunjukkan bahwa memang permintaan untuk menggunakan pelabuhan tambahan di Indonesia itu sangat besar gitu ya kan. Kemarin-kemarin juga bahkan menjadi sorotan ketika Tanjung Priok mengalami kemacetan yang luar biasa, dan itu memang karena beban
kargo di Jawa itu banyak terkonsentrasi ke Tanjung Priok, Ya. sedangkan sumbernya itu juga berasal dari Jawa Barat. Nah, ini yang menjanjikan sekali bagi Patimban bahwa tidak hanya menyediakan alternatif bagi kargo yang berasal dari Jawa Barat, tapi bahkan juga bisa saja dari daerah-daerah lain gitu ya. Jadi memang kita membutuhkan lebih banyak sih pelabuhan di Indonesia dan terutama Jawa sebagai pulau yang paling padat ya. Anda tadi seperti menekankan kita butuh lebih banyak pelabuhan untuk distribusi dan untuk sebagai anchor ya, sebagai untuk melakukan platform distribusi logistik dan semua mengingat kita negara kepulauan. Ya. Selain Patimban ada lagi nggak Pak kira-kira target pelabuhan lain yang promising dan menarik mungkin bisa sedikit Ya banyak ya, kan Indonesia ini besar sekali ya, dan hampir seluruh pulau itu tentu membutuhkan pelabuhan yang efisien, yang produktif, yang semakin lama juga semakin menggunakan teknologi yang lebih baik, yang lebih ramah lingkungan, namun produktivitasnya tinggi. Dan itu semua teknologi yang sudah tersedia di mana-mana. Jadi tinggal kita, mungkin istilah gampangnya copy paste dan aplikasikan di berbagai tempat di Indonesia. Nah ini yang kita bisa kerja keras untuk mengejar ketertinggalan dalam tanda kutip Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang sudah lebih baik dalam mengelola pelabuhannya, sehingga bisa menjadi daya saing Indonesia juga bagi investment, foreign direct investment yang masuk ke Indonesia, sehingga menjadi pusat produksi, baik itu untuk distribusi domestik maupun ekspor kita. Ya, banyak banget tempatnya. Dengan begitu potensialnya industri shipping di Indonesia, persaingan juga cukup ketat. Bagaimana SMDR bisa berkompetisi dan tetap memberikan strategi bisnis yang tepat sehingga mampu terus bersaing? Seperti apa Pak? Dan bagaimana strategi sejauh ini Pak? Ya, kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kita meyakinkan pelanggan bahwa kita adalah mitra yang bisa dipercaya, bisa reliable, bisa selalu memperbaiki servis dan layanan kita. Tentu tidak mungkin sempurna sehingga kita selalu belajar dari para pelanggan maupun daripada customer bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas layanan yang kita berikan. Sehingga kita juga menjadi mitra terpercaya bagi para pemain global yang ingin invest di Indonesia. Karena mereka pasti mencari local partner gitu ya. Mereka mencari akamsinya gitu. Siapa jadi teman untuk bisa invest di Indonesia, dan ini yang kita tunjukkan bahwa Samudra adalah local player yang punya kompetensi, punya pengalaman dan punya track record yang baik sehingga bisa menjadi partner yang menenangkan dan tentunya mudah-mudahan menyenangkan juga bagi para mitra asing yang ingin invest, ikut membuka peluang potensi Indonesia yang besar. Dengan ingin menjadi mitra yang baik, membuat convenience terhadap para investor, target menengah dari SMDR seperti apa nih Pak? Terutama kalau melihat peluang ya dari industri pelabuhan salah satunya, kemudian shipping di tanah air yang pastinya memberikan sebuah angin segar buat industri ini bagi para investor. Ya, saya pikir ini tahun 2025 ini benar-benar tahun yang tidak diperkirakan akan hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalau di dalam perencanaan 1, 2, 3 tahun yang lalu, kemungkinan kita sudah bersiap akan pasar yang diperkirakan akan oversupply, tapi ternyata tidak. Ternyata justru saat ini demand lebih tinggi dan ternyata kita membutuhkan kapasitas tambahan sehingga sepertinya tahun 2025 ini menjadi tahun yang positif untuk terus mendukung investment yang menuju pertumbuhan kapasitas di Indonesia terutama, tapi juga di market-market lainnya. Dengan tetap berhati-hati dengan gejolak kemungkinan fluktuasi volume pasar. Jadi Samudra tentu merencanakan ini dengan meningkatkan kapasitas kita memikirkan beberapa corporate action, bagaimana kita bisa mendanai proyek-proyek pengembangan dan pertumbuhan kita dengan lebih efisien, lebih baik, dan juga semoga juga bisa menggunakan instrumen yang ada di pasar gitu. Jadi beberapa kemitraan sedang kita terus kembangkan dan kaji, dan juga beberapa corporate action mungkin ada di pipeline. Menarik sekali Pak Bani, suatu industri yang menjanjikan. Orang selama ini ya tahu logistik, kapal-kapal tanker, tapi juga banyak sekali hal yang
mendukung bagi pertumbuhan ekonomi, terutama kalau kita melihat Indonesia negara kepulauan, di mana perlu ada pelabuhan-pelabuhan dan distribusi logistik yang tepat yang didukung salah satunya melalui Samudra Indonesia. Terima kasih untuk perbincangannya pagi ini Pak Bani. Terima kasih Pak Yuda. Salam sehat selalu.